Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha dengan NIM 31221055 dari kelas TI 22A5. Baik, di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem informasi penggajian karyawan pada mata kuliah analisa kebutuhan sistem. Yaitu terdapat beberapa perancangan, yaitu ada flow map, diagram konteks, diagram zero, diagram normalisasi, diagram IRD, dan kamus data. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian flow map. Pada bagian flow map terdapat beberapa entitas, yaitu ada karyawan, admin, HRD, accounting, dan direktur. Yang pertama yaitu dimulai pada bagian karyawan, melakukan absen dengan mengisi form yang sudah disediakan oleh HRD, kemudian disimpan di SIM penggajian. Setelah itu, bagian admin akan mengelola data user, data karyawan, dan data jabatan, kemudian disimpan di SIM penggajian. Dan pada bagian HRD, yaitu HRD dapat mengelola data gaji, lemburan, dan absensi, kemudian disimpan juga di bagian SIM penggajian. SIM penggajian adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan memproses pembayaran gaji karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, setelah itu bagian HRD juga dapat membuat laporan penggajian dengan SIM penggajian yaitu dan mengeluarkannya dalam bentuk dokumen. Laporan penggajian diberikan kepada bagian direktur dalam bentuk dokumen. Kemudian bagian direktur akan memvalidasi laporannya. Setelah laporan divalidasi, maka laporan yang sudah valid diberikan ke bagian accounting. Dan bagian accounting akan melakukan proses transfer. Dan jika sudah diproses transfer, maka bagian accounting akan mengeluarkan bukti transfer berupa dokumen dan memberikannya kepada HRD dan dimasukkan ke bagian SIM penggajian. Setelah itu, HRD akan mengeluarkan atau mencetak slip gaji dari SIM penggajian berupa dokumen untuk diberikan ke bagian karyawan. Setelah karyawan menerima dokumen slip gaji berupa sudah dicetak, maka prosesnya selesai. Setelah itu, saya akan menjelaskan diagram konteks. Nah, diagram konteks ini terdapat beberapa entitas, yaitu ada admin, HRD, direktur, accounting, dan karyawan. Pertama, karyawan melakukan absen atau memasukkan data absennya ke sistem informasi penggajian karyawan. Setelah itu, bagian admin akan memasukkan data user, data karyawan, dan data jabatan ke sistem informasi penggajian karyawan. Kemudian bagian HRD yaitu akan memasukkan data absensi, data penggajian, dan data lembur ke sistem informasi penggajian karyawan. Dan sistem informasi penggajian juga dapat mencetak slip gaji untuk diberikan ke bagian HRD. HRD-nya dapat mencetak slip gajinya. Gaji pada sistem informasi penggajian karyawan. Nah, pada bagian accounting ini yaitu bagian accounting ini akan memasukkan data penggajian ke sistem informasi penggajian karyawan. Dan sistem informasi penggajian akan mengirimkan laporan lembur, laporan penggajian, dan laporan absensi. Direktur ini dapat melihatnya atau mencetaknya laporannya di sistem informasi penggajian karyawan. Dan direktur juga dapat memvalidasi laporan penggajian ke sistem informasi penggajian karyawan. Setelah itu saya akan menjelaskan diagram zero. Nah, pada diagram zero ini terdapat beberapa entitas, yaitu ada admin. Pertama, admin pada 1.0 manajemen user, yaitu admin dapat melihat, menambah, mengubah, atau menghapus data user pada tabel user. Terus 2.0 manajemen karyawan, admin juga dapat melihat, menambah, menghapus data karyawan pada tabel karyawan. 3.0 manajemen jabatan, admin juga dapat menambah, melihat, menghapus, atau mengubahnya
data jabatan pada tabel jabatan. 4.0 yaitu karyawan menginput data absensi, maka HRD juga dapat manajemen absensi dengan melihat, menambah, menghapus, atau mengubah data absensi pada tabel absensi. 5.0 itu manajemen lembur, HRD juga dapat menambah, menghapus, mengubah, atau melihatnya. 6.0 yaitu manajemen PPH, yaitu HRD dapat menambah, menghapus, mengubah, atau melihatnya pada tabel PPH 21. PPH 21 adalah pajak penghasilan. Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian pada 7.0 manajemen penggajian itu HRD dapat melihat atau mencetak data penggajian, mengubah dan menghapusnya data penggajian pada tabel penggajian. Dan bagian accounting juga bisa dapat melihat menambah atau menghapus data penggajian pada tabel penggajian. Setelah itu, 8.0 laporan data karyawan, itu direktur dapat melihat atau mencetak laporan data karyawan pada tabel karyawan. Dan 9.0 laporan data absensi, direktur juga dapat melihat dan mencetak data laporan absensi. Pada 10.0 laporan data lembur, direktur juga dapat melihat, atau mencetak data lembur pada tabel lembur. Kemudian pada 11.0 laporan penggajian itu direktur dapat melihat dan mencetak data penggajian. Kemudian pada 12.0 slip gaji yaitu HRD dapat melihat dan mencetak slip gaji. Kemudian saya akan menjelaskan diagram normalisasi. Ini terdapat table user, yaitu ada kode user termasuk primary key atau kode uniknya, terus ada kode karyawan, nama user, username, password, dan label. Kemudian pada table karyawan, ada kode karyawan, itu termasuk primary key-nya atau kode uniknya. Terus ada nick, nama karyawan, kode jabatan, jenis kelamin, agama, alamat, nomor HP, tempat lahir, status, dan tanggal masuk. Terus ada juga di tabel lembur. Di tabel lembur ini ada kode lembur yaitu sebagai primary key atau kode unik. Terus ada juga di tanggal, jam masuk, jam keluar, jumlah jam, uang lembur, total upah, keterangan, kode user, dan kode karyawan. Nah, pada tabel penggajian itu ada kode penggajian sebagai primary key atau kode uniknya. Terus ada periode PPh 21, tanggal, gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan makan, total lembur, total bonus, kode user, kode karyawan. Terus pada tabel PPh 21 yaitu kode PPh 21 termasuk primary key atau kode uniknya. Terus ada periode PPh 21, tanggal, gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan makan, total lembur, total bonus. Terus ada juga kode user, biaya jabatan, neto sebulan dan setahun, PPh 21 sebulan dan setahun, dan kode karyawan. Pada tabel jabatan ini ada kode jabatan, itu termasuk primary key atau kode uniknya. Terus ada nama jabatan, gaji pokok, uang transport, dan uang makan. Nah, yang terakhir itu ada tabel absensi, yaitu kode absensi ini termasuk primary key atau kode uniknya. Terus ada tanggal, jam masuk, jam keluar, status kehadiran, keterangan, kode user, dan kode karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram IRD. Di sini ada entitas PPh 21, itu ada atributnya bruto, neto sebulan, 21 setahun, gaji pokok,
Kode PPh 21, tunjangan transport, tunjangan makan, total lembur, kode user, PPh 21 sebulan, dan neto setahun. Kemudian ada user. Ada entitas user dengan atribut kode user, username, password, label, nama user, dan kode karyawan. Satu user menghitung banyaknya PPh 21, jadi one to many. Terus ada juga entitas karyawan dengan atribut kode karyawan, NIK, kode jabatan, agama, tempat lahir, tanggal masuk, alamat, nomor HP, status, tanggal lahir, nama karyawan. Nah, ini satu karyawan memiliki satu user, one to one berarti. Terus ada juga satu karyawan memiliki banyak absensi. Entitas absensi yaitu dengan atribut kode absen, kode karyawan, tanggal, jam masuk, jam keluar, status, keterangan, dan kode user. Nah, terus ada juga entitas karyawan. Satu entitas karyawan memiliki banyak lembur. Entitas lembur memiliki ada beberapa atribut, yaitu ada kode karyawan, uang lembur, jam keluar, jam masuk, tanggal, kode lembur, total upah, keterangan, kode user, dan jumlah jam. Kemudian pada entitas jabatan yaitu terdapat atribut kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, uang transport, dan uang makan. Yaitu satu jabatan dimiliki banyaknya karyawan, one to many. Terus pada ini satu user menghitung banyaknya penggajian. Entitas penggajian ada beberapa atribut, yaitu ada nomor penggajian, ada tunjangan transport, gaji pokok, tanggal, periode PPh 21, terus ada kode user, ada kode karyawan, total bonus, total lemburan, dan tunjangan makan, one to many. Satu user menghitung banyaknya penggajian. Setelah itu saya akan menjelaskan kamus data sistem informasi penggajian karyawan. Di sini ada tabel user, yaitu filenya kode user, tipenya parchar dengan ukuran 3, keterangannya primary key atau kode unik. Nah, terus kode karyawan dengan tipe parchar ukuran 10, keterangannya origin key atau kode uniknya berada pada tabel lain. Nah, terus ada nama user, varchar 100, username, tipenya char 20, password, tipenya varchar dengan ukuran 200, dan filenya level dengan tipe integer ukuran 10. Terus ada juga tabel lembur, ini filenya kode lembur dengan tipe integer dengan ukuran 4, keterangannya primary key atau kode lembur ini termasuk kode uniknya, terus ada kode karyawan, tipe parchar dengan ukuran 12, keterangannya origin key, yaitu kode uniknya berada pada tabel lain. Terus ada juga tanggal, tipenya date, jam masuk, tipenya time, terus jam keluar, tipenya time, jumlah jam, tipenya integer dengan ukuran 3, uang lembur dengan tipe integer ukuran 50, terus ada juga total upah, tipenya integer dengan ukuran 50, dan keterangan tipe parchar dengan ukuran 100. Terus ada juga kode user dengan tipe parchar ukuran 12, keterangannya origin key, yaitu kode uniknya berada pada tabel lain. Terus ada juga tabel jabatan, yaitu filenya ada kode jabatan dengan tipe parchar ukuran 4, terus keterangannya primary key, berarti kode jabatan ini adalah kode uniknya. Terus ada nama jabatan, tipe parchar, terus ada gaji pokok, integernya dengan ukuran 10, uang transport dengan tipe integer ukuran 10, uang makan, tipenya integer dengan ukuran 10, terus ada juga tabel karyawan, filenya
kode karyawan, tipenya varchar, ukuran 10, keterangannya primary key, atau kode karyawan ini termasuk kode uniknya, terus ada juga NIK, ada nama karyawan, kode jabatan, jenis kelamin, semua tipenya varchar. Terus ada agama, alamat, nomor HP, tempat lahir, dan semua tipenya varchar dengan ukuran 20. Terus kode jabatan ini keterangannya origin key karena kode uniknya berada pada tabel lain. Nah, pada ini. Terus tanggal lahir ini tipenya dead dan status kawin ini tipenya num, yaitu kawin atau belum kawin. Nah, terus ada tanggal masuk, ini tipenya dead. Yang kelima ada tabel penggajian, yaitu filenya ada kode penggajian dengan tipenya integer, ukuran 10, keterangannya primary key, yaitu kode uniknya berarti kode penggajian. Nah, terus ada file kode karyawan dengan tipe varchar, ukuran 5, keterangannya origin key, atau kode uniknya berada pada tabel lain. Terus ada periode gaji dengan tipe varchar, ada tanggal dengan tipe date, gaji pokok dengan tipe integer, tunjangan transport, tunjangan makan, total lembur, total bonus, dan total pinjaman dengan tipe integer dan ukuran 10. Terus ada kode user dengan tipe varchar ukuran 4. Yang keenam ada tabel absensi, yaitu file kode absensi dengan tipe integer ukuran 4, keterangan primary key atau kode uniknya. Terus ada kode karyawan dengan tipe varchar 12, keterangannya origin key, yaitu kode uniknya berada pada tabel lain, yaitu tanggal, tipenya date, jam masuk, tipenya time, jam keluar, tipenya time, terus ada status masuk, tipenya enum, terus ada keterangan dan kode user, tipenya varchar. Terus kode user juga keterangannya adalah origin key atau kode uniknya berada pada tabel lain. Nah, tabel yang ketujuh yaitu tabel PPH 21, yaitu file kode PPH 21 tipe integernya adalah 10 dengan ukuran 10, terus keterangannya primary key, berarti kode uniknya adalah PPH 21. Nah, terus ada kode karyawan dengan tipe varchar ukuran 5, keterangannya origin key, yaitu adalah kode uniknya berada pada tabel lain. Terus ada periode gaji dengan tipe varchar, tanggal dengan tipe date, terus ada gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan makan, total lembur, total bonus, bruto, biaya jabatan, neto setahun, PPH 21 setahun dan sebulan, itu dengan tipe integer dan ukurannya 10. Terus ada juga kode user dengan tipe varchar, ukuran 4, keterangannya adalah origin key yang berarti kode uniknya berada pada tabel lain. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.